ada warna ungu, warna pink, warna kuning, dan juga warna merah. Terus ada talinya juga. Oke, terus ada pengaman HP-nya juga di atasnya. Terus dia bagian belakang ada tulipnya juga. Kalau dijual, anak muda pasti suka nih yang kayak gini. Kalau yang motif rata biasanya mah udah banyak ya, tapi kalau yang model timbul-timbul kayak gini kan masih jarang ya yang bikin. Terus bikinnya juga gampang, polanya tinggal diulang. Yang penasaran? Yuk kita bikin polanya sampai dengan selesai. Benangnya saya gunakan 2 ukuran, yang satu benang politik, hakpennya nomor 5. Terus, nah ini dia, hakpennya nomor 5 untuk benang ini. Selebihnya, ini benang poli cherry semua, hakpennya pakai nomor 3. Jadi untuk daun si tulipnya sama si bunga-bunga tulipnya nanti kita pakai benang poli cherry atau benang yang kecil. Untuk badannya kenapa kita pakai benang ini? Biar lebih cepat naiknya dan biar antar tulipnya nanti nggak terlalu dekat atau terlalu tabrakan. Tapi kalau teman-teman suka yang dekat, boleh kok pakai benang poli cherry semua atau pakai benang ini semua, tergantung selera aja sih ya. Oke, ini warna dasarnya, warna badannya. Jadi kita bikin warna yang polos aja, karena nanti kita sudah punya warna-warninya di bagian tulip. Oke, langsung aja kita mulai. Motifnya itu kelipatan 6. Jadi di sini saya mau bikin 30 rantai. Nanti setelah selesai dapatnya 60. Teman-teman bebas mau bikin rantai berapapun, yang penting hasil akhirnya nanti kelipatan 6. Di lubang rantai yang kedua kita buat 2 SC. Udah selesai di ujung isi 2. Terus di sebelahnya lanjut 1 lubang 1 SC sampai ke bagian ujung. Nanti di ujung kita isi 3. Sampai di bagian ujung yang terakhir kita isi 3. 1 2 3. Udah selesai 3 SC, lalu kita pindah lagi 1 lubang 1 SC. Nanti benangnya cuma habis setengah gulung aja untuk bagian badan tasnya, sedangkan si tulip-tulipnya itu habisnya tuh secuil banget, cuma sedikit aja. Jadi cukup pakai benang-benang sisa. Nah, lanjutkan sampai ke bagian ujungnya. Terus di bagian ujungnya atau di bagian awal tadi kita sudah bikin 2 SC. Terus sekarang kita tambahkan 1 SC lagi, lalu kita slip stitch di lubang SC yang pertama. Udah selesai 1 baris alasnya. Sekarang kita mau bikin ke motif badan. 3 rantai sebagai 1 DC, lalu pindah ke bagian samping. Di sini kita hanya membuat 1 lubang 1 DC mengikuti SC yang sudah ada. 1 lubang 1 DC aja ya, jangan diisi lebih-lebih. Nanti total DC-nya ada 60. Hitung dulu teman-teman ya, yang masih pemula hitung dulu jumlah DC ini. Ini yang kita bikin ini DC. Hitung dulu jumlahnya harus ada 60. Kalau di bawah 60 kurang 1 atau 2 nanti salah, nggak cukup. 1 DC terakhir, kemudian kita slip stitch. Ini jumlahnya sudah dapat 60. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Sekarang kita lanjut lagi row kedua.
3 rantai sebagai 1 DC, lalu mulai dari row 2 dan seterusnya sampai selesai kita akan membuat DC back loop semua. Ini fondasi untuk kita mengisi si tulip-tulipnya itu nanti. Makanya kita bikin back loop karena bagian depan inilah yang jadi fondasi nanti. Tulip yang bergelantungan seperti bunga yang menjuntai ke bawah, timbul beda warna, warnanya seger-seger, ada merah, ada kuning nanti, ada warna pink, ada warna ungu juga. Jadi tulipnya banyak warna. Oke, nah ini lanjutkan memutar sampai kita slip stitch lagi. Kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Jumlah DC-nya tetap harus 60, nggak boleh ditawar. Lanjut lagi ke baris yang ketiga, cara bikinnya juga masih sama. 3 rantai, lalu DC lagi di back loop. Lanjutkan nanti sampai HP-nya dimasukin ke dalam ini tenggelam ya, sampai HP-nya tenggelam nanti. Kalau HP-nya nongol keluar kan nggak lucu ya. Jadi sampai HP-nya masing-masing nanti ketutup di dalam perajutannya. Jadi tingginya nanti bervariasi. Kalau punya Marleni, oke, kita sulap dulu dan kita lihat hasilnya di berikut. Tinggal diulang aja yang ini ya. Ini udah selesai, saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapi ini nggak langsung diputus benang. Nanti kita sesuaikan lagi dengan posisi motifnya. Kali aja perlu ditambah atau enggak nanti perlu dikurangi. Jadi ini kita pertahankan dulu. Dan saya mau coba dulu di baris kedua ini, baris kedua atau baris ketiga, nanti baru saya lanjutkan lagi tutorialnya biar ada contoh dulu untuk teman-teman. Nah ini sudah selesai 3 baris tulipnya. Awalnya mau bikin 1 baris tapi karena ketagihan dan penasaran dengan warna yang lain, akhirnya saya bikin 3 baris. Dan ini jaraknya 1, 2, 3. Ini di baris ketiga. Lalu naik lagi ke atasnya. 1, 2, 3. Di baris ketiga lagi. Terus di atasnya 1, 2, 3. Nah, sekarang kita mulai lagi di atasnya. 1, 2, 3. Kita mulai di sini. Di baris ketiga. Oke, kita mulai untuk daunnya dulu. Jadi daunnya warna hijau. 1, 2, 3. Terserah teman-teman ya, mau mulainya di sini kah, di sini, terserah. Tapi jaraknya 3 baris. Mau dibikin 4 baris juga bisa. Nanti antar lonceng ini atau si tulip ini jadi lebih banyak lagi space-nya. Oke, kita buat SC lalu 5 rantai. Terus kita skip 2 lubang, masuk di lubang ketiga, kita buat SC. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 masuk di lubang ketiga lagi. Terus 5 rantai lagi. 1, 2, 3. Di lubang ketiga kita buat SC. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lanjutkan sekelilingnya sampai kembali di bagian awal nanti. Udah selesai memutar,
Sekarang kita mau slip stitch. Di lubang SC yang pertama, terus satu rantai, lalu kita buat SC di lubang rantai 5-nya. Kita buat SC. Rantai 3, lalu kita buat DC. 1, jangan lupa rantainya. 2, tambah lagi rantainya. 3, tambah rantai lagi. 4, tambah rantai lagi. 5, udah dapat 5 DC. Terus kita buat 3 rantai dan SC lagi di bawah. Udah selesai. Lalu kita pindah ke lubang berikutnya, lubang rantai. SC dulu. Lalu 7 rantai. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Di lubang rantai yang ketiga, kita slip stitch di punggung rantainya. 3 rantai lagi. Terus SC lagi di lubang yang sama. Kita lanjut lagi. Kita pindah dulu ke lubang berikutnya, SC, lalu pindah SC lagi. Terus 3 rantai. Lalu kita buat DC. 1 DC tambah rantai. 2 DC, 1 rantai. 3 DC, 1 rantai. 4 DC, 1 rantai. Terus ini DC yang kelima. DC yang kelima udah selesai. Lalu kita bikin 3 rantai dan 1 SC untuk penutup dalam 1 lubang rantainya. Udah komplit. Lalu kita pindah lagi ke lubang berikutnya, diawali dengan SC lagi. Lalu kita buat lagi 7 rantai. 6, 7. Kemudian 1, 2, 3. Di lubang rantai yang ketiga, kita buat slip stitch. 1, 2, 3. Agak susah ini ya. Nah, slip stitch. Kemudian 3 rantai lagi, kita buat SC di lubang yang sama. Lalu diulang lagi dan dilakukan memutar. Nanti kita bertemu lagi di sini. Oke. Setelah SC, langsung kita slip stitch di lubang SC yang pertama. Harus dicek ulang, karena saya sendiri sering ngalamin motifnya itu keisi double, bukannya diselang-seling. Karena kita silap kan. Nah, kalau kayak gini dia ini. Nah, berarti ini benar karena dia selang-seling. Jangan sampai nanti beradu, ininya ketemu ininya, jadinya beradu. Jadi dia harus selang-seling. Kalau beradu ya ulang lagi. Oke, udah selesai. Kayaknya nanti bagian atas ini mau saya buka deh 1 baris, tapi lihat aja dulu nanti. Atau teman-teman bisa juga bikin 1 baris lagi di atasnya dan 1, 2 di baris ketiga. Ini nanti teman-teman tambah motif bunga lagi.
Jadi terserah ya, kalau tinggi tas itu mah terserah, bebas aja. Sekarang kita mulai tulip warna ungu. Tulip warna ungu. Boleh dimulai di mana aja, toh semuanya nanti juga diisi. Terus ini di lubang rantai, nah ini kita isi 2 rantai, lalu kita buat puff 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu buang semuanya, rantai 1, pindah lagi lubang berikutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buang rantai 1, ulang lagi sampai di lubang rantai di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya ada 6. Udah rantai 1. Terus kita putar. Kita slip stitch di atas puffnya. Kita slip stitch. Terus kita bikin rantai 3. Lalu pindah ke sela-sela antara puffnya. 1 DC. Lalu rantai 3 kita buat SC di lubang batang DC. Terus DC lagi, 1 lagi di lubang yang sama. Udah DC, 3 rantai, lalu 1 SC di lubang batang DC. Terus pindah lagi ke lubang berikutnya, kita isi 1 DC, kemudian 3 rantai, lalu SC di batang DC nya, 1 lagi DC nya, terus 3 rantai, SC lagi di lubang batang DC nya, lalu pindah lagi 1 DC, 3 rantai, SC, ulang lagi 1 lagi di lubang yang sama. Satu lagi di lubang yang sama. Jadi dalam satu lubang ini ada isi 2. Terus baru kita balik lagi ke lubang terakhir atau lubang yang pertama. Kita isi 1 DC, 3 rantai, SC, lalu kita slip stitch di lubang rantai. Udah selesai gunting benangnya. Udah selesai 1. Terus kita pindah lagi di sebelahnya. Kalau ini dia hanya pemanis aja, jadi nggak diisi. Pindah lagi,
Kita ulang lagi bikinnya. 2 rantai, bikin puffnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarikan, terus buang rantai 1, terus pindah lagi di sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, buang 1 rantai. Ulang lagi di sini, di sini, di sini, dan di sini yang terakhir. Udah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus putar. Kita slip stitch di atas puffnya. Sorry ya kalau agak ribut, soalnya di luar lagi ada yang pakai mesin padi. 3 rantai, lalu kita pindah. Kita buat 1 DC, 3 rantai SC. Ulang lagi di lubang yang sama. 1 DC, 3 rantai SC. Terus pindah sekarang ke lubang berikutnya. Satu lagi di lubang yang sama. DC, 3 rantai SC. Nah, lakukan lagi memutar. Satu lagi di lubang terakhir. Tiga rantai SC, slip stitch di lubang rantai, putus benang. Terus ulang lagi ke motif yang lain. Di sini, dan di belakangnya juga. Udah selesai tulip-tulip warna ungunya. Terus bagian belakang juga. Kalau anak-anak pasti suka ya yang timbul kayak gini. Oke, ini atasnya nggak jadi saya buka lagi atau nggak saya tambah lagi, jadi udah cukup segini. Kita bikin slip stitch aja di atasnya supaya lebih rapet hasilnya, biar nggak melar-melar nanti. Soalnya kan kita sering masukin barang, tangan kita sering masuk. Dengan adanya slip stitch nanti jadi lebih kokoh bagian atasnya, nggak cepet melar, karena di atasnya itu DC bukan SC. Kalau SC itu lebih rapet lagi, jadi nggak cepat molor nanti. Oke, silahkan diulang memutar sampai kembali ke bagian awal. Ini udah selesai slip stitch memutar. Kemudian ini juga sudah saya jahit talinya. Ini udah saya bakar. Terus sisi satu lagi, ini bakarannya memang agak jelek satu ya. But it's okay. Ini talinya udah selesai. Nanti saya tulis panjangnya berapa senti. Oke, kemudian saya mau pakai satu kancing ini supaya nanti bisa disematkan tali ke bagian depan. Teman-teman boleh pakai, boleh juga enggak. Oke, ini pakai jarum besar. Terus kita masukin lagi ke lubang yang sama. Terus kita ikat di bagian dalamnya. Oke, kita ikat.
Satu kali lagi, ikatnya cukup 2 kali, terus nanti kita bakar. Oke, kita tinggalkan aja dulu pertaliannya. Terus kira-kira di belakang kita cari tengahnya. Kita bikin rantai. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau segini kira-kira cukup enggak? Oke, cukup teman-teman, cukup 15 rantai aja. Oke, atau kita tambahkan 1 rantai lagi. Oke, nah ini udah bisa kita putuskan benangnya. Saya gunting bagian dalamnya, ini juga saya gunting dan bakar. Terus kita selipin ke kancingnya, udah selesai. Jadi nanti HP-nya aman di dalam. Nah, ini tinggal dirapihin ya bagian bunga-bunganya. Coba rapihkan, dibenerin si bunga-bunganya. Terus ini kalau untuk HP-nya kita coba masukin. Oke, masuk ke dalam, baru kita kancingin lagi. Nah, kalau sudah ada HP-nya, jadi ketarik deh si talinya, harus nambah lagi rantainya. Oke, udah. Ini biar ya pengaman aja lah, pengaman yang manis gitu. Terus bagian belakangnya juga jangan lupa dirapihin yang keriting-keritingnya. Terus ini talinya. Oke, gimana teman-teman, suka nggak motif timbul kayak gini, berumbai-rumbai? Lucu ya. Terus masih ada sisa di sampingnya tuh, masih bisa 1 HP lagi. Terus masih bisa nyelepin uang juga. Kliwer-kliwer.